kalau kita melihat kompetisi supermarket saat ini, tentu tidak hanya yang offline, tapi yang online ini juga semakin banyak yang terus berkembang begitu. Lalu upaya apa yang dilakukan Hypermart untuk menjangkau lebih banyak lagi consumer? Terutama digital media, karena kan kalau online kan dia langsung bisa klik ya, langsung masuk ke site kita gitu. Jadi di digital campaign kita bisa ditemuin, langsung bisa klik masuk either ke website atau langsung ke toko e-commerce kita gitu. Dan produk-produknya juga kalau di e-commerce itu bisa dijangkau dengan misalnya gini, sekarang kita di sini nih, terus kita mau ngirim ke saudara kita misalnya di Palembang gitu. Bisa tuh kita pilih langsung tokonya, toko Palembang, langsung belanja aja, udah nanti dikirim. Gitu. Jadi kalau mudik nggak usah banyak bawaan, tinggal dikirim aja. Bahkan sampai ke AB Pura bisa. Itu kelebihannya dengan adanya online ya gitu. Baik, apakah promo-promo selama Ramadan dan juga Lebaran ini mayoritas berada di digital? Semua digital dan offline gitu. Consumer is longing for that kind of mechanism ya tentunya, dan itu salah satu bagian dari kita berkompetisi. Ya kita berikan yang terbaik lah buat consumer kita yang udah setia belanja di kita. Baik, untuk offline upaya apa yang dilakukan untuk menjangkau lebih banyak lagi consumer? Selain digital campaign, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya community gitu. Jadi kita juga memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk berbagi dengan komunitas yang ada di sekitar toko kita. Kita ada kegiatan pra Ramadan membersihkan masjid. Jadi juga membuat karyawan toko engage dengan komunitas yang ada di sekitar tokonya. Nah, bisa ditemuin banyak karyawan-karyawan kita ikut membersihkan masjid gitu. Lalu di bulan Ramadan ini kita juga mengadakan kegiatan yang kita beri tema sejuta bahagia berbagi ketupat. Jadi kita mengengage komunitas yang ada di sekitar kita, siapa yang kiranya bisa menerima ya, layak menerima, kita kerjasama sama Food Cycle sebagai food bank NGO untuk mereka nanti membagikan ketupat sebelum hari raya gitu. Jadi selain online, offline di toko ada promosi, juga engage the community. Baik, ini menarik ya, upaya yang dilakukan tidak hanya digital tapi offline juga terus digencarkan. Lalu bagaimana cara mengukur keberhasilannya terutama di bulan Ramadan dan Lebaran ini? Ya, kita udah punya target dan punya budget gitu ya. So far traffic kita hitung juga, transactionnya kita hitung, tiap hari dipantau naik turunnya. So far we are very happy, seneng banget. Apa yang kita lakukan itu direspon sangat baik oleh pelanggan-pelanggan kami. Kan kami udah 20 tahun berada toko kami ya, sebagian besar itu udah 20 tahun on that site gitu. Jadi pastinya sudah punya kenangan lah consumer yang di dalam radius sampai 10 km berbelanja di toko tersebut. Nah itu yang kita undang kembali untuk mereka remembrance shopping di toko kita, dan sebagian besar toko kita juga dengan look and feel yang baru. Jadi I think they get excited dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan di dalam toko. Hiasannya banyak, produknya banyak, diskonnya banyak, ya kan. Kita hitung tiap hari transaksinya berapa, produk mana yang kurang, kita tambah lagi. Jadi ini benar-benar kita pantau supaya kita bisa melayani mereka dengan sesuai kebutuhan mereka. Baik, bicara produk, lalu kolaborasi apa saja yang dilakukan untuk menjangkau lebih banyak lagi merek-merek lokal? Banyak, kita itu di kita itu hampir 11% dari item yang dijual itu justru produk lokal, jadi dari UKM terutama. Nah, jadi kita juga minta mereka untuk supply kita ya gitu.
kita libatkan mereka di dalam supply chain kita. Kemarin ada satu yang dapat UKM Award karena memang penjualan dia di kita bagus banget gitu. Kemudian produk lokal lainnya yang sesuai dengan selera Indonesia lah ya, cordials, biskuit ya kan, itu ada di tempat kita. Ada produk-produk khas kue-kue kering hari raya yang kita juga sediakan untuk menjadi pilihan konsumer kita gitu. Dan yang tadi sayur itu kan semua lokal ya. Kalau sayur-sayur ada buah impor sih, tapi buah lokalnya juga ada. Durian juga ada. Baik, banyak juga mungkin consumer yang menyasar produk-produk impor. Lalu kolaborasi apa juga yang dilakukan dengan merek-merek internasional? Banyak dengan yang internasional, terutama kalau yang fresh ya. Yang fresh itu kita datangkan yang memang sangat spesifik, misalnya apel, anggur ya, dari berbagai negara penghasil. Produk-produk tersebut bisa ditemuin tempat kita. Gitu. Baik, lalu bagaimana dengan persaingan? Kita tahu untuk produk-produk impor, terutama mungkin bawang putih saat ini ataupun beras, ini sedang banyak sekali peminatnya dan harganya cukup tinggi. Lalu upaya apa yang dilakukan Hypermart untuk memastikan stoknya tetap tersedia? Ya, kita stok itu sudah tahu lah kira-kira ya, kan kita punya data nih, consumer yang belanja beras di kita berapa banyak. Every month we have their data. Jadi kita tahu kira-kira kita harus nyetok berapa banyak gitu. Di Hypermart itu kita nggak naikin harga loh. Ya, jadi beda dengan tempat lain. Jadi dengan aturan pemerintah kita comply, berapa kata pemerintah itu yang kita jual, ya kan? Dan kita sudah punya kerjasama dengan pemasok lokal, dengan Bulog, dengan food station untuk memasok itu. Kita juga punya beras yang private label kita juga sudah kerjasama dengan mereka cukup lama. Kita lock supply-nya. Jadi we are able to sell beras dengan kepada consumer ya. Cuman kita batasi gitu. Satu keluarga hanya boleh beli satu gitu. Itu kan 5 kilo ya gitu. Dalam satu kali pembelian begitu. Supaya kebagian semua lah gitu, bukan untuk membatasi ininya, tapi kita tahu nih banyak yang butuh, so kalau bisa semua dapat, nggak ada kekhawatiran. Bawang putih juga sama, kita juga jual bawang putih, bawang bombay, harga di kita relatif bahkan sekarang ini lebih murah dari pasar tradisional loh, iya. Daging kita juga lebih murah dari pasar tradisional. Meskipun jelang Hari Raya Idul Fitri. Iya, bisa lebih murah kita. Karena tadi kita udah secure supply kan, begitu. Jadi ya terima kasih pada pemasok-pemasok kami juga yang sudah berhasil membantu kami dalam peran kami sebagai penstabil harga juga ya, gitu. Baik, apakah ada pembatasan juga untuk produk-produk lainnya seperti daging atau mungkin ayam yang kalau di pasar tradisional ini mungkin harganya akan melonjak? Kalau untuk daging dan ayam enggak ada, tapi gula dan minyak goreng ya itu kalau memang sudah enggak ada stoknya di kita karena nanti terbatas pada logistik mendekati hari raya, akan dengan terpaksa kita batasi begitu. Tapi kalau gula memang kan dari pemerintah juga ya, gitu. Baik, apakah Hypermart punya strategi khusus untuk menjangkau konsumen yang memang berbelanja untuk kebutuhan Hari Raya Idul Fitri? Maksudnya gini, kalau strategi yang secara spesifik khusus gitu tuh sebenarnya nggak terlalu kita impose ya. Kita udah tahu kok konsumen kita itu maunya apa, ya kan? Barangnya apa, dari track record kita ngelola toko ya kan selama berapa tahun gitu. Kita tahu produk apa yang akan hit gitu, yang akan dibutuhkan gitu kan. Ya itu yang kita sediakan gitu, dan we inform them bahwa ini barangnya ada loh ya kan, dengan harga yang kompetitif gitu. Itu aja sih sebenarnya,
nggak ada yang spesifik khusus banget. I think like everyone is doing so ya. Baik, lalu di Hari Raya Idul Fitri tahun ini, seberapa besar optimisme hypermart penjualan akan lebih tinggi daripada Idul Fitri tahun lalu? So far dalam beberapa hari Ramadan ini kita pantau harian, kita sangat bersyukur consumer kita kembali ya, banyak belanjanya, lebih baik dari tahun lalu iya. Tapi kita ini Ramadan belum selesai, kita nggak mau jumawa dulu. Jadi mudah-mudahan continue ya, ini trennya continue. Dan kita bisa menutup festif Ramadan ini dengan lebih baik begitu. Karena kan berapa hari lagi ya, ini dinamikanya masih terus kita pantau ya gitu. Baik. Sekali lagi terima kasih Direktur Marketing Matahari Putra Prima, Ibu Iriana Ekasari, sudah bersama kami kali ini.